Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang soleh soleha. Mari pada pertemuan kali ini kita walim berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amina ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita ke pembelajaran 2. Silakan disimak. Hari itu sangat cerah. Ino dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Mereka akan berolahraga lempar tangkap bola. Siswa kelas 2 berkumpul di lapangan. Mereka bersiap untuk berolahraga. Pak Guru mengajak siswa bermain lempar tangkap bola. Setelah melakukan pemanasan, siswa-siswa mendengarkan penjelasan Pak Guru. 1. Permainan bisa dilakukan oleh lebih dari 4 siswa. 2. Sebelum bermain humpipah terlebih dahulu. 3. Siswa-siswa yang menang humpipah berdiri membentuk lingkaran. 4. Siswa yang kalah humpipah berdiri di tengah lingkaran. 5. Siswa yang kalah bertugas melempar bola ke siswa lain sesuai keinginannya tanpa diketahui mereka yang berdiri di lingkaran. 6. Siswa-siswa yang berdiri di lingkaran harus bersiap menangkap bola. 7. Jika ada siswa yang tidak dapat menangkap bola, ia harus berdiri di tengah melempar bola. Lakukan permainan di atas secara berkelompok. Setiap kelompok bisa terdiri dari 4 orang lebih. Jadi permainan tangkap bola ini adalah caranya dengan berkelompok. Bisa 4 orang atau lebih. Nah, nanti dilakukan sebelumnya dengan home pimpa atau shoot. Yang menang membuat lingkaran, yang kalah di tengah melempar bola. Dia melempar bola bebas kepada temannya yang ada di lingkaran. Nanti yang tidak bisa menangkap, maka dia menjadi pelempar, gantian menjadi pelempar bola. Nah, seperti itu. Nah, olahraga seperti yang sudah saya jelaskan, olahraga itu contohnya seperti olahraga tangkap bola itu akan membuat badan kita sehat, karena olahraga itu menggerakkan badan kita. Nah, jadi kita akan lebih sehat dengan berolahraga. Contohnya olahraga tangkap bola ini. Selanjutnya, setelah berolahraga, murid-murid masuk ke dalam kelas. Guru mengajak murid-murid berdiskusi. Guru menceritakan bahwa di Indonesia ada beberapa macam agama yang dianut. Setiap umat beragama menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Semua umat beragama harus hidup berdampingan. Apa yang terjadi kalau umat beragama hidup rukun? Apa yang terjadi kalau umat beragama hidup tidak rukun? Tanyalah kepada gurumu bagaimana cara hidup rukun. Apa yang terjadi kalau umat beragama tidak rukun? Hidup tidak tenang, hidup tidak tentram, hidup dengan gelisah, hatinya tidak tenang. Apa yang terjadi kalau umat beragama tidak rukun? Ya tadi. Apa yang terjadi kalau umat beragama hidup rukun? Hidup tenang, tentram. Apa yang terjadi kalau umat beragama tidak rukun? Nah, hidup tidak tenang, hidup tidak tentram, hati gelisah, terjadi perselisihan. Tanyalah kepada gurumu bagaimana cara hidup rukun. Ya, dengan saling menghargai, saling menghormati, dan saling tolong menolong. Apakah kamu pernah punya teman yang berlainan agama denganmu? Jika pernah, ayo tuliskan pengalamanmu berteman dengannya. Anak-anak bisa menuliskan seandainya punya teman yang berbeda agama. Yang pasti
Kalau kita berbeda agama atau berbeda yang lain harus saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong kalau memang teman kita butuh pertolongan. Selanjutnya ini adalah ada bacaan persahabatan Ino dan Fandi. Ino dan Fandi berteman baik, mereka sering bermain bersama. Seperti sore ini, mereka ingin bermain sepeda. Namun, Ino harus salat dulu di masjid. Fandi dengan sabar menunggu Ino sholat. Fandi tidak keberatan harus menunggu Ino. Ino juga bersikap sama terhadap Fandi. Pada hari Minggu, Ino dan Fandi akan mengerjakan tugas. Ino bersedia menunggu Fandi sepulang dari gereja. Itulah Ino dan Fandi. Meskipun berbeda, mereka selalu bersama. Mereka saling menghargai. Kini aku tahu kita harus saling menghargai dalam perbedaan. Ya, ini adalah contoh persahabatan Ino dan Fandi yang saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda agama. Nah, kita juga harus saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda agama atau berbeda hal-hal lain, mungkin hobi kita, kulit kita, kesukaan kita, berbeda daerah asal kita. Ada yang misalkan dari Kalimantan, dari Sumatera, kita tetap harus menghargai. Bahkan berbeda negara pun kita harus menghargai mereka, saudara-saudara kita sesama hidup yang dari negara lain juga harus kita hargai, kita hormati. Dan seandainya memang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong siapapun itu yang membutuhkan pertolongan. Beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai cerita di atas. Beri tanda silang pernyataan yang tidak sesuai dengan cerita di atas. Nomor 1, Ino dan Fandi berteman baik. Ya, betul, kita centang. Ini contohnya. Yang nomor 2-5 silahkan dikerjakan, mudah ya. Selanjutnya, Ino dan Fandi memiliki agama yang berbeda. Ino memeluk agama Islam, Fandi memeluk agama Kristen. Di negara kita ada 6 agama yang diakui. Tahukah kamu apa saja agama di negara kita? Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sesama umat beragama harus saling menolong dan bekerja sama agar terbina persatuannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di waktu yang lalu bahwa di negara Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Coba kamu cari tahu agama yang dianut oleh teman-teman sekelasmu. Tulislah dalam tabel berikut. Nah, teman-temanmu apa ditulis di sini. Kebetulan teman-teman anak-anak di kelas ini semuanya beragama Islam ya, tinggal tuliskan nama temanmu, nomornya apa yang kamu tuliskan pertama ya nomor 1, lalu selanjutnya, lalu ini bukan nomor urut absen ya atau presensi ya, ini bebas, nomor urut bebas menurut yang kamu ingat. Nama temanmu siapa bisa dituliskan di sini. Agamanya Islam tentu saja, karena memang kebetulan agama yang di kelas ini Islam semua. Kalau seandainya nanti anak-anak sekolah di tempat lain yang berbeda agama ya, harus saling menghargai, saling tolong menolong, saling menghormati. Selanjutnya ini berapa banyak temanmu yang beragama Islam? Berarti satu kelas 27 ya, berarti 20. Yang beragama Katolik tidak ada, yang Kristen tidak ada, Buddha tidak ada, Hindu tidak ada, Konghucu tidak ada. Jika ada teman di kelasmu berbeda agama denganmu, bagaimana sikapmu terhadapnya? Ya, tetap menghormati, menghargai, dan
saling tolong menolong. Apakah kamu akan bermain dengannya atau menjauhinya? Tetap bermain, tidak menjauhi. Nah, diskusikan dengan temanmu, komunikasikan hasilnya di depan kelas ya. Jadi kita walaupun berbeda agama, anak-anak harus tidak menjauhinya, tetap bermain dengannya, karena karena memang kita hidup itu berbeda, ada perbedaan-perbedaan yang harus tetap kita menghormati dan menghargainya. Kemudian dalam bergaul dengan teman berbeda agama, tentu ada perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Menolak berteman, nah, ini tidak boleh. Jadi jangan menolak ketika berteman atau tidak mau berteman dengan siapa gitu ya, karena berbeda. Kita harus berteman dengan teman-teman kita yang berbeda, siapapun ya, kita harus tetap berteman ya. Kemudian yang nomor 2 sampai 5 silakan diisikan ya. Kemudian ke pembelajaran 3, sekolah ini memiliki kebiasaan unik setiap pagi. Guru dan para siswa menjalankan kebiasaan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam ya. Unik itu kebiasaan khusus yang berbeda dengan yang lain, nah, atau dia ada perbedaan dengan yang lain. Nah, ini perbedaannya senyum, sapa, dan salam yang bagus sekali ini. Selalu ucapkan salam. Bapak Kepala Sekolah tiba di sekolah. Siswa-siswa menyambut Bapak Kepala Sekolah. Mereka mengucapkan salam bersama-sama. Selamat pagi Pak, ucap Ino dan teman-teman. Selamat pagi anak-anak, jawab Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah bangga dengan sikap siswa yang sopan. Bapak Kepala Sekolah berpesan agar siswa selalu ucapkan salam saat bertemu orang lain. Bapak Kepala Sekolah juga berpesan untuk tidak lupa menjawab salam orang lain. Jadi kita kalau bertemu orang lain, terutama yang kita kenal, ucapkan salam. Kalau yang belum kenal, kita mengucapkan salam juga bagus. Dan ketika kita mendengar salam atau diberi salam, kita harus menjawabnya. Nah, seperti kalau kita masuk ruang ya, kita harus memberi salam. Nah, kemudian ini ada contoh. Lengkapilah kalimat dengan kata-kata di bawah ini ya. Ini tinggal melengkapi kalimatnya dengan memilih ya, mudah ya. Selanjutnya. Nah, ini juga tinggal memilih. Contohnya kalimat yang diucapkan juga di sini yang tepat yaitu selamat datang teman-teman. Nah, yang lain silahkan diisikan, mudah ya. Selanjutnya ini juga sama, yaitu tentang mengucapkan salam. Silakan dibaca, silakan dikerjakan. Jadi salam itu adalah yang dianjurkan oleh Allah Tuhan supaya saling memberi salam. Salam itu kan artinya mendoakan supaya kita diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah. Silakan dibaca ini ya, dijawab di sini. Kemudian, nah ini tinggal mengurutkan. Nah, lalu bila Ino membawa uang Rp4.000, berapa barang apa yang dapat dibeli? Nah, ini bebas. Pokoknya paling banyak yang 4.000. Nah, nanti pas 4.000 berarti nanti yang bawahnya tidak sisa. Kalau kurang berarti ya nanti ada sisa. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.